Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Monalisa, spesialis mata. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperagakan langkah-langkah pemeriksaan mata. Pemeriksaan mata bertujuan untuk memeriksa fungsi penglihatan dan mendeteksi ada atau tidaknya kelainan pada mata dan sistem penglihatan. Pemeriksaan mata akan dimulai dengan pemeriksaan tajam penglihatan. Tajam penglihatan disebut juga dengan visus, ya. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan posisi dan pergerakan bola mata, pemeriksaan lapang pandang, lalu pemeriksaan mata luar. Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan media refraksi, refleks pupil, dan pemeriksaan tekanan bola mata. Pemeriksaan mata akan diakhiri dengan memeriksa funduskopi. Nah, demikianlah urutan pemeriksaan mata. Mudah-mudahan penjelasan dan peragaan ini bisa diikuti dengan baik, sehingga adik-adik semua bisa mengetahui fungsi penglihatan pada pasien-pasiennya. Terima kasih. Selamat belajar. Siang Pak, perkenalkan saya Dr. Isna, saya yang bertugas di Poliklinik pada hari ini. Benar, ini dengan Bapak Haji Ajat, nggih? Benar. Kalau boleh tahu, Bapak lahir kapan? Tanggal 29 September 1965. Baik, berarti ini status rekam medisnya sudah benar ya. Oke, berdasarkan keluhan Bapak, maka kami akan melakukan pemeriksaan mata. Untuk pemeriksaan pertama, kami akan melakukan pemeriksaan tajam penglihatan. Oke. Untuk pemeriksaan ini Bapak setuju? Siap. Baik. Nanti untuk pemeriksaan tajam penglihatan, Bapak akan membaca tulisan di depan. Sebelumnya, boleh saya tahu Bapak bisa baca tulis? Bisa. Baik. Nanti ada tulisan di depan, Bapak membaca mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kita akan memulai dari mata kanan. Bapak silakan duduk tegak, jangan memicingkan mata, jangan mencondongkan badan. Kita mulai dari mata kanan ya Pak. Silakan tutup mata kirinya dengan tangan kiri. Tangan dicekungkan sehingga tidak menekan mata kiri. Silakan ditutup. Ya, betul. Bapak bisa melihat huruf yang paling atas? Iya, bisa. Baik. Silakan dibaca ya, yang saya tunjuk. E, F, P, T, O, Z, L, P, E, D, P, D, E, F, P, O, T, E, C. Jadi pasien berhasil membaca pada baris di mana orang normal bisa membaca dari jarak 6 meter dan pasien juga membaca dari jarak 6 meter. Berarti visusnya adalah 6/6. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk mata kiri ya Pak. Silakan ganti mata kanan yang ditutup dengan cara yang sama. Baik, apakah Bapak bisa melihat huruf yang paling atas? Bisa. Tidak bisa. Baik. Kalau jari saya terlihat Pak, berapa jari saya? Tidak terlihat? Baik. Kalau sekarang, apakah jari saya terlihat? Berapa jari saya? Belum terlihat? Baik. Kalau sekarang, jari saya terlihat? Berapa jari saya? Belum? Baik. Kalau sekarang, ini apakah terlihat? Berapa jari saya, Pak? Belum? Baik. Kalau ini terlihat, Pak?
Tidak. Tidak terlihat ya. Kalau sekarang, apakah ada lambaian tangan saya, Pak? Ada. Arahnya kemana? Arahnya. Ya. Kalau sekarang, jadi hasil pemeriksaan tajam penglihatan Pak Haji Ajat untuk mata kanan 6/6, yaitu normal. Mata kiri hanya bisa melihat lambaian tangan dari jarak 1 meter, atau kita sebut sepertiga ratus. Oke. Mohon izin untuk mencatat hasil pemeriksaan dulu, Pak. Jadi, untuk hasil pemeriksaan tajam penglihatan pada pasien tadi, visus OD 6/6, visus OS 1/300. Pasien akan menjalani pemeriksaan selanjutnya. Baik Bapak, selanjutnya kita akan memeriksa posisi bola matanya, nggih. Untuk pemeriksaan ini saya minta Bapak untuk melihat ke dahi saya. Posisi bola mata pasien berada di tengah. Baik Bapak, tetap melihat ke dahi saya, nggih. Saya tutup matanya sebelah. Mata kanan tidak bergerak, mata kiri juga tidak bergerak. Pandangan tetap lurus, mata kiri tidak bergerak, mata kanan tidak bergerak. Sekarang kita lanjutkan dengan pemeriksaan pergerakan bola mata, nggih. Nanti saya mohon kepala Bapak diam pada posisi, tidak ikut menoleh ke kanan atau ke kiri saat mengikuti gerakan jari saya. Jadi hanya matanya saja, nggih. Kira-kira sudah Bapak? Tolong diikuti nggih, Pak? Satu lagi Pak, silang diikuti nggih ke tengah nggih. Kedua bola mata Bapak bergerak secara bersamaan, tidak ada penglihatan double nggih. Tidak ada pergerakan tambahan atau nistagmus. Bapak, kita lanjutkan dengan pemeriksaan lapang pandang yang bertujuan untuk melihat seberapa luas penglihatan Bapak. Oke, saya periksanya satu persatu Bapak. Pertama kita periksa mata kanan terlebih dahulu, jadi mata kiri tolong ditutup dengan cara yang sama seperti tadi. Jangan ditekan. Saya akan menutup mata yang berhadapan. Instruksinya Bapak hanya boleh melihat ke arah mata saya. Jangan melirik. Bapak akan saya minta untuk menghitung jumlah jari saya, nggih. Baik. Kita mulai. Ini berapa? 5 1 2 Ini Bapak. 1. Baik. Sudah selesai mata kanan. Sekarang boleh dibuka. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan mata kiri. Sekarang ditutup mata kanannya. Saya akan menutup mata yang berhadapan. Seperti tadi Bapak, pandangan hanya boleh melihat ke mata saya. Kita mulai. 1 2 5 1 Satu lagi Bapak. 5 Baik, sudah selesai pemeriksaannya Bapak. Dari pemeriksaan tadi, melapang pandang kedua mata Bapak itu sama luasnya dengan saya, yaitu berarti masih bagus.
Dari hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan tadi, didapatkan bahwa posisi bola mata pasien berada di tengah. Posisi kanan dan kiri sejajar. Kemudian dari pergerakan bola mata, kedua bola mata bergerak secara selaras, tidak ada ketertinggalan gerak, dan tidak ada pergerakan tambahan atau nistagmus. Tidak ada keluhan nyeri dan diplopia atau pandangan double pada pasien. Itu artinya pergerakan bola mata pasien masih dalam batas normal. Kemudian untuk pemeriksaan lapang pandang, untuk lapang pandang mata kanan dan mata kiri pasien sama dengan pemeriksa. Artinya masih dalam batas normal. Untuk selanjutnya, pasien akan menjalani pemeriksaan mata luar. Baik Bapak, berikut kami akan melakukan pemeriksaan mengenai segmen anterior, kemudian mata luar, serta pemeriksaan pupil. Apakah Bapak bersedia? Saya cuci tangan dulu ya. Nanti saya izin memberikan pendengaran menggunakan senter. Mungkin agak terasa silau. Yang pertama adalah kita memeriksa dari alisnya. Kita lihat alis rambutnya rata, tidak ada yang rontok. Kemudian Bapak tutup mata. Untuk kelopak mata kita lihat dulu kulitnya apakah ada kulit kemerahan, benjolan. Kemudian kita lihat daerah bulu mata tumbuh keluar dan tidak ada trichiasis dan krusta atau kutu. Buka mata, kita lihat dan tutup mata, buka lagi, lihat pergerakan kelopak mata simetris, tidak ada yang tertinggal atau tidak dapat menutup rapat atau membuka secara sempurna. Baik, kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan aparatus lacrimalis. Kita mulai dari kelenjar lacrimalis, kita mulai dari sudut mata, daerah superior temporal, sisi satunya, kemudian daerah canthus lacrimalis. Untuk daerah canthus, kita lihat dan kita tekan, apakah ada nyeri atau tidak Bapak? Ini tidak nyeri, tidak, baik. Dan kita perhatikan juga ada tidaknya sekret yang keluar dari punctum lacrimalis. Untuk punctum lacrimalis kita bisa evaluasi. Bapak lihat ke atas, kita lihat dari punctum lacrimalis inferior apakah buntu atau terbuka. Kemudian lirik ke bawah, kita lihat punctum lacrimal yang superior. Yang kiri lirik ke atas dan lirik ke bawah. Baik. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan konjungtiva. Bapak nanti lihat lurus ke depan. Kita periksa pertama adalah konjungtiva bulbi. Kita lihat, kita center. Bapak sekarang melirik ke kanan. Kita melihat konjungtiva bulbi bagian nasal untuk mata kanan dan untuk temporal untuk mata kiri. Sekarang melirik ke kiri, konjungtiva bulbi yang kanan bagian temporal dan konjungtiva bulbi kiri bagian nasal. Kemudian melirik ke atas, kita lihat konjungtiva bulbi bagian inferior
dan konjungtiva bulbi bagian inferior mata kiri. Untuk konjungtiva bulbi bagian superior, pasien diminta melirik ke bawah. Baik. Berikutnya adalah pemeriksaan konjungtiva palpebra. Bapak, maaf, melirik ke atas. Kita buka kelopak mata. Kita lihat di palpebra inferior atau tarsal inferior dan melirik ke bawah. Kita lakukan eversi kelopak mata untuk melihat konjungtiva tarsalis bagian superior. Demikian juga untuk mata sebelah kiri, lirik ke atas. Kita melihat konjungtiva tarsal bagian inferior dan tarsal bagian superior dengan melakukan eversi kelopak mata. Untuk konjungtiva tarsalis dan bulbi, pasien ini dalam batas normal. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan media refraksi. Bapak nanti lihat ke depan. Kita mulai dari kornea, lihat kejernihan dan kecembungannya. Untuk kecembungan kornea, pasien diminta menoleh ke arah kiri atau kita melihat dari samping untuk kecembungan kornea. Untuk mata sebelah kiri, pasien diminta menoleh ke kanan atau kita memberikan penyinaran dari samping untuk menilai kecembungan kornea. Kemudian kita lakukan pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan bilik mata depan. Kita lihat dari depan, kita lihat bilik mata depan tampak jernih. Dan untuk melihat kedalaman bilik mata depan, pasien melihat ke depan dan arahkan senter dari arah temporal atau samping. Dan kita melihat kedalaman bilik mata depan. Untuk mata sebelah kiri, pasien diminta melihat ke depan. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan iris. Pasien diminta melihat lurus ke depan. Kita berikan penyinaran dari depan. Iris tampak warna coklat. Kanan kiri sama, reguler, dan kripte iris teratur. Berikutnya adalah pemeriksaan pupil. Pasien diminta lihat lurus ke depan. Pupil tampak bulat, ukurannya sama atau isokor. Dan terakhir adalah pemeriksaan lensa. Dengan penyinaran dari depan, kita fokuskan pada tengah pupil, kita lihat lensa ada kekeruhan atau adakah diskolokasi dari lensa. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan pupil. Kita arahkan pencahayaan ke arah pupil kanan. Kita lihat refleks pupilnya, mata kanan, mata kiri, mata kanan, mata kiri. Mata kanan, mata kiri dengan pemeriksaan swinging flashlight. Yang kita amati adalah refleks cahaya langsung dan tidak langsung. Kalau langsung positif, pupil miosis, dan refleks tidak langsung positif, pupil juga miosis. Baik, Bapak, dari hasil pemeriksaan mata luar, media refraksi, dan pemeriksaan pupil, hasilnya semua dalam batas normal. Jadi, dari hasil pemeriksaan tadi, pasien ini untuk pemeriksaan mata luar, pemeriksaan media refraksi, dan pemeriksaan refleks pupil, hasilnya pada pasien adalah normal. Nah, untuk selanjutnya harus ditegakkan lagi pemeriksaan pada pasien, yaitu dengan pemeriksaan tekanan intraokuler dan segmen posterior. Pak, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan tekanan bola mata. Saya akan melakukan penekanan sedikit di kelopak matanya. Baik, saya cuci tangan dulu ya. Bapak silakan lihat ke bawah. Ya, bagus. Satu lagi.
Iya. Ini hasilnya tekanan bola mata Bapak normal, kanan dan kiri masing-masing normal. Nah, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan saraf mata. Jadi saya akan menggunakan alat ini Pak ya, nanti ada sinar yang emang diarahkan ke mata Bapak. Bapak lihat ke depan ya. Refleks fundus normal, kanan dan kiri dua-duanya normal. Sekarang saya cek mata yang kanan, Bapak lihat ke depan. Ya, ini juga bagus. Sekarang mata kiri, Bapak lihat ke depan. Boleh ngedip ya. Baik, ini hasilnya juga bagus. Nah, hasil pemeriksaan saraf mata Bapak, dua-dua hasilnya normal. Jadi saraf mata kanan dan kiri dalam kondisi baik. Jadi dari hasil pemeriksaan tadi, semua pemeriksaan ya ada memang tajam penglihatannya yang mata kiri kurang ya dengan tajam penglihatannya sepertiga 300. Pemeriksaan yang lain ditemukan dalam kondisi normal. Jadi baik-baik aja. Mungkin nanti ada pemeriksaan tambahan yang akan kita lakukan ya di luar pemeriksaan fisik ini. Terima kasih ya atas kesediaannya Bapak. Kira-kira ada yang mau ditanyain Pak? Tidak ada. Oh, iya. Baiklah kalau begitu. Boleh nanti Bapak menunggu lagi di sana ya. Ya. Pemeriksaan yang barusan dilakukan adalah pemeriksaan tekanan bola mata. Jadi dengan melakukan perpalpasi, yaitu dengan melakukan penekanan pada sklera, itu bisa dirasakan bagaimana tekanan bola mata pasien. Pada pemeriksaan barusan, kondisi tekanan bola mata normal pada kedua mata. Lalu untuk pemeriksaan funduskopi, yaitu dengan funduskopi direct, kita melihat gambaran papil, gambaran retina secara keseluruhan, dan gambaran makula. Dari ketiga hal yang dinilai tersebut, pemeriksaan yang tadi hasilnya dalam batas normal. Demikian untuk pemeriksaan mata secara keseluruhan yang telah adik-adik saksikan dari visus sampai pemeriksaan funduskopi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dipraktekkan dengan baik. Terima kasih.